Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat selalu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual, kelas eksklusif bimbingan publikasi artikel ilmiah. Yang pada malam hari ini adalah malam ketiga ataupun minggu ketiga kita membahas materi ini khususnya pada bulan November. Pada bulan November kita sudah membahas dua materi sebelumnya terkait dengan bagaimana ide dan konsep dari sebuah artikel ilmiah itu, kemudian terkait dengan menyusun latar belakangnya, kemudian di minggu kedua kita sudah coba untuk bagaimana melihat artikel itu dari sisi sitasi dan plagiasinya seperti apa, kemudian menyusun ataupun mengetahui metode penelitian apa yang digunakan. Nah, di situ sudah Bapak Ibu kita sharing diskusi dan coba untuk bertukar pikiran dan pengalaman pada sesi-sesi tersebut, baik itu di Zoom meeting maupun di WA group. Dan kita juga sudah melakukan bimbingan. Bapak Ibu sudah ada yang 2-3 kali mengirim bolak-balik di WA group ataupun Japri admin terkait dengan artikelnya. Nah, itu semua memang adalah sebuah proses. Proses bagaimana sebuah artikel itu bisa terpublikasi. Jadinya memang ketika sifatnya adalah publikasi, akan dipublis, akan dibaca oleh jutaan orang, akan dibaca oleh masyarakat yang sesuai dengan bidang kita. Nah, oleh karena itu memang ada prosesnya. Ada proses, ada step by step yang harus dilalui agar bagaimana artikel itu sesuai dari sisi penulisan, dari sisi konsepnya, kemudian dari isi kontennya seperti apa, agar artikel itu tidak salah. Karena sifatnya kita ingin diketahui oleh masyarakat luas ini. Jadinya memang harus betul-betul dari prepare-nya, persiapannya, kemudian bagaimana Bapak Ibu menulis tentunya tahap demi tahap agar tulisan itu bisa jadi dan bisa segera dipublikasi. Semua butuh proses intinya. Semua butuh proses, semua butuh langkah demi langkah, apapun itu dalam kehidupan ini. Nah, khususnya dalam tulisan Bapak Ibu, yang kami lihat sejauh ini memang ada yang cepat, ada yang mungkin pelan, tetapi continue. Ada mungkin yang karena kesibukan, karena mungkin ada sesuatu dan lain hal yang mungkin bisa menghambat Bapak Ibu. Nah, itu semua adalah bagian dari proses ataupun dinamika dari kita sebagai penulis apapun itu, apakah artikel ilmiah, kemudian apakah artikel populer dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami juga terus untuk memotivasi Bapak Ibu agar artikel Bapak Ibu bisa segera selesai. Sebuah kebanggaan tentunya ataupun sebuah prestasi jika Bapak Ibu berhasil untuk publikasi. Nah, pada komunitas ataupun di grup guru inovatif inilah kita coba fasilitasi. Jurnal kami sudah sediakan, kemudian materi sudah kami berikan, proses pembimbingan kami lakukan setiap hari
kami standby di grup ataupun di WhatsApp grup itu agar Bapak Ibu termotivasi seperti itu. Nah, seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sebuah tulisan itu tidak akan langsung, tidak akan bisa langsung jadi 1 malam, 2 malam, ataupun dalam hanya 1 proses gitu. Bahkan sepengalaman saya pribadi pun ini sebagai penulis, saya juga aktif menulis artikel itu dari tahun 2007. Saya sudah aktif untuk menulis, apakah di artikel media massa ataupun di jurnal ilmiah. Dan sampai saya pun sudah istilahnya S3 gitu kan, udah doktor gitu ya. Tapi nggak bisa saya buat artikel itu dalam 1 malam, 2 malam. Karena terus terang saja, jujur gitu ya, ada banyak komponennya, dari kita pikirkan idenya, kemudian bagaimana kita melihat sistematika, kemudian kita tentukan metodenya seperti apa, sampai dengan teknis penulisannya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama, bahwa ada proses. Nah, proses inilah yang Bapak Ibu harus cari caranya. Dan cara yang paling efektif itu adalah kita cicil ya, ataupun apa bahasanya, kita kerjakan step by step-nya atau bagian per bagian. Dari minggu pertama kita sudah, kita ketemu nih ide penelitiannya apa. Kita sudah melihat aturan-aturan penulisan di sana. Kemudian kita susun buat latar belakang atau alasan kita menulis judul itu apa gitu. Itu minggu pertama. Nah, minggu kedua Bapak Ibu sudah coba untuk menentukan metode penelitiannya apa. Nah, kita juga sudah banyak kemarin berdiskusi terkait dengan itu. Oh, cocoknya ini metode apa ya? Ataupun mungkin Bapak Ibu masih banyak belum mengetahui terkait dengan jenis-jenis metode. Itu sudah kita bahas dan berikan. Nah, itu sudah 2 minggu. Artinya sudah Bapak Ibu membuat dalam 2 minggu gitu ya artikelnya. Jadi judulnya sudah ada, latar belakangnya sudah ada, metodenya sudah ada. Nah, itu dalam waktu 2 minggu jika Bapak Ibu continue. Kemudian di minggu ketiga atau 4 ini kita akan fokus menulis hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi kurang lebih ya 3 minggu atau 4 minggu, 1 bulan Bapak Ibu, kurang lebihnya jika kita menerapkan prinsip continue. Nah, itulah yang mungkin sedikit tips yang realistis Bapak Ibu. Realistis artinya ada proses yang memang harus dilakukan di sana. Nggak bisa kalau kita berpikir artikel itu jadi dalam 1 malam, 2 malam, mungkin ya copy paste punya orang saja dah. Ataupun ya ujung-ujungnya plagiasi nantinya. Nah, itu juga tidak akan bermanfaat bagi Bapak Ibu secara keseluruhan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Artinya memang harus dipahami dalam proses menulis itu butuh kesabaran, butuh waktu, dan tentunya kontinuitas. Itu yang Bapak Ibu kita coba untuk pahami. Kemudian ada yang 2 kali, 3 kali revisi. Pasti. Bapak Ibu, jika kita ingat saja dulu, Bapak Ibu menyelesaikan skripsi ataupun tesis yang sudah S2 ataupun menyelesaikan sarjananya, pasti kita melewati 2 pembimbing atau 3 pembimbing. Nah, itu kita dikoreksi, dicoret, kemudian balik lagi, kita print lagi, kembali lagi. Itu adalah proses. Nah, itu, dan saya yakin tidak ada yang langsung ACC. Sekali kita tulis 1 skripsi, kita menghadap pembimbing ataupun promotor langsung ACC. Nggak pernah terjadi sama sekali di sana. Nah, itu yang sekali lagi harus kita sama-sama untuk pahami dalam setiap proses itu. Dan revisi itu adalah hal yang sangat wajar. Sangat wajar dan bagian dari proses untuk
bagaimana mendapatkan satu artikel ilmiah yang baik. Jadi kita juga butuh pembaca yang mungkin salah satunya adalah expert gitu kan, ataupun yang punya pengalaman. Nah, tentunya kami sudah memilihkan Bapak Ibu di sini para reviewer, para penulis-penulis yang memang sudah memiliki pengalaman. Dari beberapa kampus juga kami sudah undang pada jurnal kami untuk mereview ataupun membaca dari tulisan Bapak Ibu. Apakah memang sudah layak? Kemudian apakah di mana letak kekurangannya? Dan itu kita sama-sama untuk perbaiki. Jadi tidak hanya Bapak Ibu yang memperbaiki, kami juga membaca dari awal, kami baca dari judul, kemudian dari latar belakang, kami baca satu persatu kalimatnya, paragrafnya kami baca, agar isinya juga sesuai gitu ya. Nah, jangan sampai ketika artikel Bapak Ibu jadi, publis pun nantinya, ini dianggap plagiat gitu ya, ataupun dianggap menjiplak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus coba sama-sama pahami dan kita mengerti proses itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin pada malam hari ini ada yang sudah dari bulan April, Mei, Juni sampai dengan November ini, tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat dan kita coba untuk belajar untuk continue. Apapun kendalanya, pasti kita memiliki kendala ataupun mungkin ada yang memiliki satu hambatan gitu kan. Kita coba untuk minimalisir. Paling tidak jika memang 1 minggu Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan latar belakangnya, buat 1 paragraf dulu. Nah, buat ide pokoknya apa, masalah intinya apa, kita tentukan di sana. Kemudian minggu berikutnya buat lagi 1 paragraf atau per hari. Silakan Bapak Ibu lah yang mengerti terkait dengan apa kesulitannya ataupun bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dari tips-tips itulah harapannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan artikelnya segera mungkin. Jadi kami tidak akan melepas Bapak Ibu begitu saja. Jadi kami tidak mewajibkan sebenarnya. Tapi karena Bapak Ibu sudah ada di kelas ini, yang insya Allah niat awalnya adalah untuk publikasi. Jadi kami di sini untuk terus mensupport dan kita coba sama-sama untuk menyelesaikan artikel Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pengantar pada malam hari ini karena banyak yang dari kelas-kelas sebelumnya juga belum selesai juga sampai saat ini. Mungkin ada Pak Nur Saidu sudah 4 atau 5 sudah publikasinya. Kemudian Pak Ato yang dari Oktober sampai November sudah kami ACC artikelnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang sudah ACC pun silahkan Bapak Ibu bisa berbagi di grup. Bapak siapa juga, Pak Muhammad. Ada banyak sebenarnya yang sudah selesai dan sudah 2-3 kali publikasi. Silahkan juga bisa Bapak Ibu japri ataupun sekedar say hey gitu ya. Kenalan dengan Pak Ato, kenalan dengan Pak Taufik, Pak Nur Saidu, kemudian Bapak Bu Evi Aldiah juga. Ada Bu Evi Aldiah itu sudah 3 atau 4 jurnalnya. Kemudian buku yang ber-ISBN sudah 2 atau 3 yang kami terbitkan dalam tahun ini. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang di grup itu sudah jelas siapa yang sudah publikasi, siapa yang sudah ACC, siapa yang masih proses. Di situ Bapak Ibu bisa lihat di status publikasinya. Di deskripsi grup itu lengkap kami berikan. Untuk memantau status publikasi, silahkan dilihat di link ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu cek sendiri. Nah, itu untuk progres gitu ya. Jadi harapannya sekali lagi silahkan Bapak Ibu bisa lanjutkan penelitiannya. Baik, untuk pada malam hari ini kita akan lanjutkan sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan
menulis hasil penelitian dan pembahasan. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Ya, sudah bisa nampak ya screen-nya. Nah, topik kita ada 2 pada malam hari ini, dan topik ini sering kami ulang. Setiap bulan pasti kami ulang, dan kita coba untuk menyempurnakan materinya. Dari bulan ke bulan itu tetap kami ulang. Jadi mungkin yang kami undang juga yang dari bulan sebelumnya ataupun bulan sebelumnya, materinya tetap ini. Karena komponen artikel itu adalah intinya pada bagian-bagian yang kami bahas ini. Ya, terkait dengan hak menulis dan menyusun hasil dan pembahasan. Nah, kemudian ada nanti sedikit kesimpulan dan daftar pustaka yang kita akan bahas pada malam hari ini. Dan silahkan bebas Bapak Ibu bertanya. Bertanya nanti terkait dengan artikelnya, karena ini adalah pertemuan ketiga dari bulan ini. Silahkan Bapak Ibu bisa konsultasikan, pertanyakan, curhat apa kendalanya terkait dengan artikel ilmiah Bapak Ibu. Jadi hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah ini. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung di kelas ini juga. Perkenalkan, saya Muhammad Suhardi. Nah, di sini sayalah salah satu yang mengoreksi dari artikel Bapak Ibu yang sudah dikirim di grup, kemudian yang ACC ataupun yang sudah publikasi itu atas persetujuan saya pribadi. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa japri saya juga. Nomor HP saya sudah ada di setiap grup Bapak Ibu masing-masing, di grup kelas publikasi di sana. Ya, untuk diingat kembali Bapak Ibu, untuk diingat kembali dan kita coba review sekali lagi terkait dengan sistematika. Sistematika artikel ilmiah ini ada judul, kemudian ada abstraknya, kemudian ada pendahuluannya ataupun latar belakang, kemudian metode penelitiannya, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Cukup cuma 5 komponen inti ini saja isi dari artikelnya, yang jumlah halamannya pun sangat sedikit, hanya 15 Bapak Ibu, paling banyak itu. Bisa sih, apakah boleh 10? Boleh sekali. Apakah boleh 7 lembar saja? Sangat boleh. Bahkan ada yang saya lihat di artikel ilmiah itu cuma 5 lembar Bapak Ibu, hanya 5 lembar loh. Nah, jadi sangat simpel, sangat sedikit sekali kalau Bapak Ibu bisa continue membuatnya. Nah, gitu. Nah, di komponen inilah yang harus ada pada artikel. Jika memang ada cuma 7 lembar, apakah boleh Bapak Ibu? Boleh. Asalkan ke 5 komponen besarnya inilah yang harus ada. Dari latar belakang, metode, kemudian hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Ini yang wajib ada pada artikel ilmiah Bapak Ibu. Baik, kita to the point ke hasil penelitian. Bapak Ibu menyusun hasilnya. Nah, tentu hasil penelitian ini adalah hasil ataupun data-data yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Apakah itu data kuantitatif ataupun data kualitatif. Nah, ada yang menggunakan metode kuantitatif yang memang berbasis angka-angka di sana, kemudian ada juga yang berbasis dari narasi ataupun deskripsi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tampilkan pada hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian di sini silahkan ditampilkan berupa narasi atau penjelasannya, kemudian ada tabel, kemudian ada gambar, diagram, dan lain-lain, tergantung dari
data apa yang Bapak Ibu tampilkan. Nah, misalkan ada data tabel dari hasil belajar misalkan. Nah, silahkan ditampilkan, kemudian dijelaskan secara narasi. Oke, itu untuk hasil. Itulah yang berkaitan dengan data-data yang Bapak Ibu peroleh di lapangan dari hasil penelitiannya. Nah, sedikit catatan. Ya, catatan adalah hindari data yang tidak relevan. Artinya, data yang Bapak Ibu munculkan berkaitan dengan fokus ataupun rumusan masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua, sajikan data tersebut dalam bentuk gambar ataupun tabel yang mudah dimengerti dan dijelaskan secara narasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menampilkan tabel di atas, kemudian silahkan wajib untuk dijelaskan juga secara narasi tabel ataupun gambar yang Bapak Ibu cantumkan pada hasil penelitiannya. Kemudian terkait dengan pembahasan. Nah, pada pembahasan inilah Bapak Ibu silahkan dibuat juga. Jadi ada yang hanya sekedar menampilkan hasil, tapi tidak membahas. Jadi di bagian ini dari judul sudah kita lihat hasil penelitian dan pembahasan judulnya. Berarti ada dua bagian di sana, ada hasil penelitian dan ada pembahasannya. Nah, pembahasan itu apa? Yaitu interpretasi yang berisi penilaian terhadap kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang disajikan dan membandingkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan penelitian sebelumnya. Jadi hasil penelitian Bapak Ibu silahkan dibandingkan kembali dengan hasil penelitian orang ataupun teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, silahkan dibandingkan apakah ada di mana sisi persamaannya, apakah ada perbedaannya, kemudian apakah bisa saling memperkuat ataupun mendukung dengan teori sebelumnya, ataupun bisa juga menolak dengan teori sebelumnya dan menemukan hal yang baru seperti itu. Nah, inilah fungsi pembahasan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menampilkan apa yang kita dapatkan di lapangan, tetapi mencoba untuk mereview kembali dengan teori-teori yang ada. Nah, ini. Jadi catatannya adalah mengkaji hasil penelitian dengan teori kembali ini bersifat wajib. Ya. Jadi di pembahasan inilah akan muncul kembali teori-teori ataupun hasil penelitian pembanding ataupun kita coba untuk melihat persamaannya, apakah perbedaannya. Nah, itu yang Bapak Ibu lakukan pada poin pembahasan. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki jenis penelitian kualitatif, ini contoh judulnya Bapak Ibu. Contoh judulnya misalkan Bapak Ibu melihat program unggulan di sekolah atau di pondok pesantren. Nah, silahkan rincikan hasil penelitiannya. Mungkin dari sisi perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya sampai evaluasinya. Itu dirincikan pada poin-poin ini terkait dengan manajemennya, dari perencanaannya seperti apa. Nah, di sana tentu akan banyak deskripsi hasil wawancara, kesimpulan dari wawancara, hasil triangulasi dokumen, hasil triangulasi dari metode penelitiannya, itu disampaikan pada masing-masing hasil penelitiannya. Nah, dari wawancara 1, wawancara 2, 3, kemudian disampaikan kesimpulan dari hasil wawancara terkait dengan perencanaan program unggulan pondok pesantren ini seperti apa. Nah, ini itu untuk penelitian yang kualitatif, untuk menjelaskan bagaimana hasil penelitiannya. Kemudian ada juga yang penelitian kuantitatif. Ada yang mungkin yang menggunakan eksperimen, ada yang menggunakan korelasi di sana. Silahkan pada hasil penelitiannya dijelaskan. Misalkan ada hasil pretestnya, hasil post-testnya dijelaskan di sana. Silahkan ditampilkan tabelnya,
Ini hasil pretestnya. Kemudian dijelaskan berapa angka-angka itu. Nah, dijelaskan secara narasi juga seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian hasil post testnya seperti apa. Nah, ini wajib ada pada pemaparan hasil penelitian pada penelitian kuantitatif. Ataupun yang menggunakan metode kuantitatif yang lain, itu bisa. Silahkan disajikan hasil penelitian-penelitiannya dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada yang menggunakan PTK. Nah, ini silahkan dijelaskan pada hasil penelitian itu, silahkan dijelaskan hasil siklus pertamanya, hasil siklus 2, dan siklus ketiga, dan seterusnya. Itu dijelaskan di sana. Nah, penjelasannya yang saya katakan tadi, silahkan dilengkapi dengan tabel. Tabel itu dibuatkan grafik, kemudian dijelaskan secara narasi. Itu lebih mantap lagi, gitu ya. Mantap dari sisi kita, oh tabelnya ada nih, kemudian digambarkan. Mungkin ada yang tidak mengerti, kadang kita nggak paham untuk membaca tabel, ya dibuatkan grafik. Oh, kalau grafik kan jelas dia mana yang tinggi, mana yang rendah, gitu kan. Adapun yang mungkin kurang jelas dengan tabel ataupun grafik, oleh karena itu silahkan dibuatkan penjelasan ataupun narasi, deskripsi di setelah tabel ataupun setelah grafik itu, supaya jelas semuanya. Mungkin ada istilah-istilah ataupun kode-kode dalam tabel itu yang tidak dipahami, itulah fungsinya narasi, untuk menjelaskan data yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan itu secara narasi. Kemudian mungkin ada yang menggunakan bukan teman penelitian best practice ini, kegiatan ataupun best practice yang Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk foto misalkan, silahkan ditampilkan gambar ataupun foto kegiatan ataupun foto proses dari yang Bapak Ibu lakukan. Apakah itu di penelitian kualitatif, penelitian pengembangan, ataupun best practice dan lain sebagainya. Foto itu untuk menguatkan juga. Jadi tidak hanya gambar, grafik ataupun tabel, foto juga bisa. Nah, yang mendukung dari apa yang Bapak Ibu jelaskan. Nah, gitu ya. Misalkan kita mau menjelaskan dari perjalanan kita dari Jakarta ke Bali misalkan. Silahkan ditampilkan tabel misalkan berapa ongkos kita ke Bali gitu, dari Jakarta ke Bali, berapa ongkosnya. Oh, kita buatkan tabel. Kalau kita pakai pesawat A, ongkosnya sekian. Kemudian ongkos dengan pesawat B, ongkosnya sekian. Gitu. Berapa waktunya? Harga, waktu tempuh, jarak tempuhnya. Kalau pakai pesawat A, sekian jarak tempuh, gitu kan. Itu kita buatkan tabel. Kemudian Bapak Ibu buatkan grafik. Misalkan kita lihat dari sisi grafiknya seperti apa. Mungkin dalam tampilan tabel dan grafik pasti ada tampilan berbeda, yang pemahaman kita mungkin ada yang lebih paham grafik dan ada yang lebih paham tabel. Itu hanya fungsi untuk menjelaskan agar data itu yang kita jelaskan itu bisa dipahami oleh pembaca semua. Nah, kemudian dijelaskan juga ada fotonya. Nah, foto rute misalkan, rute ataupun map dari Jakarta ke Bali. Seperti apa perjalanannya, itu bisa ditampilkan fotonya juga. Nah, foto mapnya, kemudian foto perjalanannya seperti apa ketika menggunakan pesawat, menggunakan kemudian kita sudah di bandara, bagaimana prosesnya, itu bisa dijelaskan menggunakan foto. Nah, silahkan juga setelah ada foto, tentunya silahkan dijelaskan menggunakan narasi ataupun deskripsi, agar data yang Bapak Ibu dapatkan itu jelas, tidak ada pertanyaan lagi di data itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian catatan dalam hasil penelitian ini ya, mungkin ada yang dalam penelitian literatur juga. Penelitian literatur itu silahkan ditampilkan bagaimana
misalkan judulnya dampak pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, dikaji di sana, di hasil penelitiannya itu dikaji dampak apa yang Bapak Ibu akan kaji, ataupun jenis-jenis dampaknya, dampak kognitif, afektif, motorik. Nah, itu dijelaskan secara literatur, secara kesimpulan-kesimpulan dari hasil telah literaturnya. Kalau dalam penelitian literatur, apakah ada foto? Saya rasa tidak ada, tetapi grafik itu pasti, ataupun tabel dari literatur yang dikaji. Misalkan Bapak Ibu menggunakan 10 literatur. Nah, silakan Bapak Ibu bisa jelaskan ataupun dibuat tabel dalam penelitian literatur itu, hasil penelitian literaturnya. Nah, gitu. Contoh untuk hasil dan pembahasan. Jadi kalau yang selama ini saya lihat memang Bapak Ibu mungkin melupakan pembahasan ini. Ya, bisa Bapak Ibu sambil perhatikan di screen-nya. Diperhatikan di screen-nya bagaimana menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kalau pada hasil penelitian tentunya Bapak Ibu tadi kan sudah menggambarkan grafik gitu ya, tabel, kemudian dibuatkan narasi. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa ada hasilnya, hasil di lapangan seperti apa. Nah, gini, datanya berapa? 50% atau berapa persen? Kemudian data angkanya berapa? Kemudian kesimpulannya seperti apa? Berdasarkan Bapak Ibu melihat data itu, apa kesimpulannya? Oh, ini berarti efektif gitu kan? Bahwa media pembelajaran Kahoot ini efektif untuk membangkitkan ataupun meningkatkan motivasi belajar siswa, misalkan, ataupun hasil belajar siswa. Kemudian menggunakan aplikasi ini bisa meningkatkan semangat belajar. Itu adalah hasil berdasarkan perhitungan mungkin, hasil pengamatan Bapak Ibu mungkin di sana. Nah, itulah yang dijelaskan pada hasil penelitian. Nah, silahkan ditampilkan dalam hasil penelitian itu ada tabelnya, grafik, dan sebagainya yang saya sudah sebutkan tadi. Itu adalah hasil. Jadi jelas di situ hasilnya seperti apa. Kemudian pembahasan. Nah, ini yang sering dilupakan sama penulis-penulis pada artikel ilmiah. Pembahasan itu silahkan dibuat. Hal ini diperkuat misalkan. Nah, ketika kita meneliti terkait dengan Kahoot, pasti kita banyak melihat review-review penelitian, teorinya seperti apa. Itulah yang digunakan kembali untuk membahas atau memperkuat hasil penelitian kita. Hal ini diperkuat oleh penelitian A, misalkan Suhardi 2010 yang menyatakan bahwa, apa teori yang Bapak Ibu ambil dari penelitiannya Suhardi misalkan 2010 ini yang mendukung hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, yang menyatakan bahwa Kahoot sebagai media ini dapat mempengaruhi motivasi hasil belajar siswa. Jadi ada penelitian yang menguatkan, oh ternyata dari sisi uji pengaruh ataupun uji korelasi itu ternyata ada juga hubungannya Kahoot dengan motivasi belajar. Oh iya, mendukung gitu ya. Nah, itulah yang kita ambil. Kemudian lagi kita kuatkan lagi gitu. Jadi kalau memang dalam hasil pembahasan kita masih belum kuat, silahkan cari teorinya lagi. Dalam teori pembelajaran gitu ya. Dalam teori pembelajaran, nah misalkan Bapak Ibu kutip lagi dalam teorinya, Randi 2021. Juga menjelaskan dalam pembelajaran penting untuk menerapkan media interaktif untuk meningkatkan hasil belajar. Salah satunya adalah Kahoot. Nah, itu bisa. Jadi antara teori dengan hasil penelitian kita itu ada kesinambungan ataupun ada hubungan yang akan kita jelaskan pada hasil penelitian kita. Jadi agar tidak ngambang ada hanya laporan hasil penelitian, tapi apakah ini berkaitan dengan teori ataupun dari hasil penelitian sebelumnya, itu harus Bapak Ibu buat dalam hasil dan pembahasan. Nah, khususnya pada pembahasannya jangan dilupakan ya. Nah, ini karena artikel-artikel Bapak Ibu yang
mungkin banyak koreksi adalah pada bagian pembahasan. Yang selama ini banyak kami koreksi itu adalah pada bagian pendahuluan. Alhamdulillah pendahuluan Bapak Ibu sudah banyak yang lolos. Kemudian pada bagian hasil penelitian saya rasa tidak banyak gitu ya, tidak banyak revisinya. Yang banyak revisi adalah pada bagian pembahasan. Nah, ini oleh karena itu pada bagian ini silahkan diperlukan perhatian khusus. Ya. Nah, ini adalah contoh. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa menerapkan pola ini pada hasil dan pembahasan pada penelitian Bapak Ibu ataupun artikel Bapak Ibu. Baik, lanjut kita ke intisarinya ataupun catatan pada pembahasan ini. Nah, silahkan Bapak Ibu hasil temuannya ataupun hasil penelitiannya adalah sebagai jawaban dari rumusan masalah ataupun fokus masalahnya sama. Jadi sesuaikan antara apa yang Bapak Ibu permasalahkan ataupun Bapak Ibu fokus masalahnya, itu yang menjadi hasil penelitiannya juga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu meneliti terkait dengan hasil belajar yang Bapak Ibu jelaskan justru proses memotivasi misalkan nggak nyambung. Jadi harus sinkron ya apa yang Bapak Ibu ingin teliti dengan data-data yang Bapak Ibu tampilkan. Kemudian yang kedua, pembahasan itu dapat disusun melalui boleh Bapak Ibu menjelaskan masing-masing hasil penelitian dulu, kemudian pembahasan dulu, ataupun Bapak Ibu gabung hasil dan pembahasan langsung gitu ya. Setelah Bapak Ibu menyampaikan hasilnya, di bawahnya langsung pada pembahasannya langsung seperti yang saya tadi sebutkan. Atau silahkan bagaimana enaknya Bapak Ibu deh kalau yang urusan ini hasil dan pembahasan langsung ataupun Bapak Ibu pisah. Kemudian gunakan gambar, tabel, grafik seperlunya. Nah ini seperlunya ini catatan ini juga karena ada beberapa pertanyaan terkait dengan berapa foto ataupun data yang saya tampilkan seperti itu, ataupun seperti apa datanya, fotonya seberapa banyak gitu kan. Seperlunya ini adalah kunci. Karena yang digunakan foto, tabel, dan grafik itu adalah yang memperkuat, bisa saling memperkuat, ya, bisa saling memperkuat antara data satu dengan data yang lain. Itu tujuannya. Jadi jika tidak ada hubungannya jangan dimasukkan, karena dalam artikel kita juga terbatas halamannya 10, sudah banyak sekali. Itu jadi yang digunakan itu yang poin yang paling penting, foto yang paling bisa menjelaskan data itu seperti apa. Nah, gitu ya. Misalkan kita mau menjelaskan prestasi sekolah gitu ya. Kita sudah jelaskan nih secara narasi, prestasi sekolah di sekolah A adalah sekian 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 gitu ya. Nah, foto apa yang Bapak Ibu gunakan yang paling mendukung? Tentu mungkin ada foto piagam ataupun foto piala di sana. Ya, itu yang paling mendukung. Jadi jangan tampilkan foto yang tidak ada hubungannya dengan prestasi. Misalkan proses apa gitu, foto itu nggak ada hubungannya. Jadi ambil dokumen yang paling bisa mendukung atau paling bisa menjelaskan narasi yang kita jelaskan. Jadi saling berkaitan di sana. Kemudian setiap data harus terjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Nah ini kalau bedanya laporan sama artikel itu di sini. Jadi kalau di artikel itu memang kalimatnya padat, singkat, dan jelas. Jadi nggak panjang-panjang karena sekali lagi jumlahnya hanya maksimal 15 halaman. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mempres banget kata-kata itu, ya, kata-kata kemudian kalimat. Jika ada kalimat yang dirasa tidak penting ataupun sudah terwakilkan dengan kalimat yang sebelumnya, cukup sampai di sana. Oke? Nah, ini untuk catatan pada hasil penelitian dan pembahasan. Dan harapannya adalah minggu ini silahkan Bapak Ibu fokus pada
penulisan hasil dan pembahasan ini. Baik, kita lanjutkan sedikit materinya terkait dengan kesimpulan dalam artikel ilmiah dan daftar pustaka. Nah, karena bagian ini juga sangat penting, kesimpulan dan daftar pustaka. Setelah Bapak Ibu menjelaskan pendahuluan ataupun latar belakang, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah ringkasan, gitu ya, ataupun pernyataan-pernyataan yang diambil secara ringkas dari hasil dan pembahasan. Nah, jadi Bapak Ibu menyimpulkan apa intisari dari penelitian ini apa. Oke. Bukan berarti Bapak Ibu mengulang hasil penelitiannya apa, tetapi Bapak Ibu ambil ringkasan ataupun Bapak Ibu ambil intisarinya. Apakah misalkan dalam hasil penelitiannya mengatakan ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, seperti itu hasil penelitiannya. Nah, di kesimpulan silahkan diambil intisarinya. Hubungan X dan Y itu seperti apa? Nah, itulah yang disimpulkan. Dan saya rasa di kesimpulan ini tidak banyak yang mendapatkan catatan. Tapi diingat Bapak Ibu, dalam kesimpulan itu tidak ada kutipan, tidak ada teori. Ada masih saya lihat 1-2 yang menulis kesimpulan menurut Suhardi 2010 gitu. Itu tidak ada. Jadi intisari dari hasil penelitian dan pembahasan Bapak Ibu seperti apa. Itulah yang dimasukkan pada kesimpulan pada artikel ilmiahnya. Nah, ini juga ada yang bertanya, simpulan atau kesimpulan. Jadi saya rasa tidak perlu diperdebatkan. Simpulan itu adalah akhir dari pembahasan. Jadi Bapak Ibu ketika membahas satu teori ataupun hasil penelitian gitu ya. Nah, pada bagian akhirnya itulah simpulan. Kalau kesimpulan itu adalah rangkuman dari awal Bapak Ibu membaca dari isi pokok pikirannya, kemudian Bapak Ibu telaah dan coba untuk membuat sebuah intisari baru. Itulah kesimpulan. Jadi hanya istilah Bapak Ibu yang silahkan bisa dilihat di contoh-contoh artikel. Kemudian Bapak Ibu bisa coba untuk melihat sistematika pada artikel yang sudah terpublikasi. Ini tipsnya adalah mungkin tidak terlalu urgent ini, tapi silahkan Bapak Ibu pastikan kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah. Nah, jadi harus sinkron gitu ya. Apa yang Bapak Ibu jadikan kesimpulan dengan apa yang menjadi masalahnya. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya terkait dengan hasil belajar, kesimpulannya beda gitu. Silahkan kalau hasil belajar dalam masalahnya adalah apa? Nah, kesimpulannya juga terkait dengan hasil belajar. Nah, gitu. Kemudian data-datanya cukup 1-2 paragraf. Nah, cukup satu paragraf cukup dan untuk kesimpulannya. Kemudian data-data yang sifatnya angka, silahkan diterjemahkan dalam bentuk angka. Jadi tidak ada lagi rumus-rumus, kemudian angka-angka yang tidak dipahami dalam kesimpulan itu. Karena kesimpulan itu adalah yang betul-betul final, apa yang menjadi intisarinya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi setelah kesimpulan. Ini kesimpulan masih bingung kita lihat. Nah, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian daftar pustaka. Nah ini silahkan dalam artikel ilmiah itu sangat kami perhatikan sekali daftar pustaka. Bahkan saya pribadi ketika mengoreksi artikel itu nggak lihat judulnya dulu, nanti belakangan. Saya lihat daftar pustakanya dulu biasanya. Kalau yang lain mungkin ada yang
macam-macam tekniknya untuk mengoreksi artikel itu. Kalau saya pribadi, saya lihat saya lihat daftar pustakanya dulu, apakah bagus nih daftar pustakanya atau enggak. Nah, kalau tidak, mungkin hampir saya pastikan bahwa isinya juga nggak beres gitu kan. Tapi kalau udah daftar pustakanya rapi, ada sumber-sumber bukunya terbaru gitu, insya Allah bagus sudah di isinya ataupun di kontennya. Tapi kalau udah kita lihat daftar pustakanya, aduh, tahun 86 nih, ini banyak copy paste pasti gitu kan. Kemudian ada sumbernya yang dari sekedar menuliskan www.com itu, nah itu sudah kami jelaskan pada pertemuan kedua, dan itu silahkan dipastikan ataupun pastikan daftar pustaka ini tertulis dengan benar. Nah, ada catatannya Bapak Ibu, ada kesalahan yang umum terjadi. Nah ini, silahkan Bapak Ibu untuk dipastikan gitu ya. Jadi silahkan, sekali lagi saya ingatkan adalah tergantung dari tujuannya, tujuan publikasi jurnalnya di mana. Karena memang kita masing-masing jurnal itu memiliki sistematika penulisan yang berbeda-beda. Bukan secara konten ya, tetapi sistematikanya, apakah huruf, apakah spasinya, modelnya. Ada yang biasanya menggunakan dua kolom gitu ya, ada yang menggunakan catatan kaki, ada yang menggunakan body note. Itu sistematika kecil saja yang secara struktur, bukan secara konten. Kalau isi itu hampir sama, 100% sama. Tetapi kalau untuk sistematika ada perbedaan. Nah, silahkan, karena tujuan jurnal kita adalah jurnal p4i.com itu, yang ada sekitar 20-an jurnal tujuannya, itulah yang dilihat Bapak Ibu. Aturannya, ada yang menggunakan catatan kaki, ada yang menggunakan APA style istilahnya, ada yang menggunakan ada yang menggunakan catatan kaki itu. Nah, itu yang diperhatikan. Nah, kalau kita di jurnal yang kita kelola ini adalah menggunakan body note, ya, body note ataupun menggunakan APA itu istilahnya. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di template-nya. Jadi ada yang menggunakan kurung seperti ini tidak, kita tidak gunakan. Ada juga yang menggunakan model yang seperti ini. Ini yang kita gunakan Bapak Ibu. Yang di bawah, Sumardi 2016, pengantar pendidikan gitu ya. Kemudian kota terbitnya dan nama penerbit. Nah, kalau MLA nggak salah, nama istilahnya yang ini, yang atas ini. Kalau yang di bawah inilah yang kita gunakan. Seperti umumnya di penulisan buku, daftar pustakanya seperti itu. Nah, ini yang Bapak Ibu perhatikan, dan sekali lagi di jurnal kita yang kita kelola ini menggunakan yang di bawah, ya. Dan bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh jurnal yang sudah dipublikasi. Nah, kesalahannya seperti apa? Nah ini, silahkan, penulisan daftar pustaka ini urgent dan sepele sebenarnya, kecil tetapi sering dilupakan. Ya, ini yang kami lihat, kami review, dia sepele tapi sangat urgent dalam karya ilmiah itu. Jadi kayak penulisan nama gitu ya, dalam kutipan jadi saja salah gitu kan. Nah, ini silahkan diperhatikan Bapak Ibu, supaya tidak berulang-ulang kita revisi gitu kan. Cukup sekali kalau kami terus terang senang sekali kalau ada satu artikel yang sudah lengkap gitu ya. Enggak banyak-banyak kami revisi. Nah, tapi ya namanya juga kita masih belajar, namanya revisi itu wajar gitu. Tapi saya pribadi di dalam hati itu senang kalau sekali, wah udah keren nih, udah rapi, enak ACC gitu kan. Itu senang kami. Nah, silakan diperhatikan yang ini karena banyak sekali yang direvisi pada bagian daftar pustaka ini. Yang pertama, ya dalam kutipan
mungkin kita sudah jelaskan pada pertemuan kedua terkait dengan sitasi. Jadi di naskahnya itu, ini contoh yang salah. Contoh yang salah. Menurut Ahmad Sumardi misalkan, atau menurut atau Soeharto, nah ini salah. Kemudian menuliskan gelarnya juga ditulis Profesor Suharsini Arikunto bilang itu salah, Bapak Ibu. Kemudian menurut Sumardi 2015 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pendidikan misalkan, nah itu salah juga. Nah, yang Bapak Ibu yang benar adalah dalam teksnya, naskahnya, dalam kutipannya itu cukup nama belakangnya saja. Misalkan nama belakangnya saya adalah Muhammad Suhardi. Ya cukup Suhardi, menurut Suhardi tahun 2015 gitu kan, dalam kurung 2015. Jadi cukup nama belakang saja. Sama seperti Suharsini Arikunto, gitu ya. Cukup Arikunto saja, Bapak Ibu. Sugiono. Nah, kalau Sugiono satu suku kata dia. Gimana kalau 3 suku kata? Tetap nama belakangnya, Bapak Ibu. Nama belakang yang paling belakang. Ya. Yang diambil. Kemudian bagaimana dengan yang penulisnya dua orang atau 3 orang? Itu tentu ada caranya. Silahkan diperhatikan nanti di template ataupun penulisan daftar pustaka. Nah ini silahkan di naskahnya ataupun di teksnya seperti ini yang benar ya Bapak Ibu. Menurut Sumardi atau 2015 ataupun nanti hal ini dikuatkan dengan pendapatnya Sumardi 2015. Itu cukup seperti itu. Nah, catatannya adalah perhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, ini. Kemudian kalau yang cara penulisan daftar pustaka yang benar ini dalam setiap jurnal itu pasti ada. Bisa diperhatikan pada template ataupun pada artikel yang sudah terpublikasi. Bisa Bapak Ibu cek di sana. Kemudian jumlah daftar pustakanya wajib sama dengan sumber yang dikutip pada naskah. Kadang kita lihat di teksnya ada nih pendapatnya Suhardi 2010. Ditulis di naskah. Pas kita cek di daftar pustakanya nggak ada. Nah, ada juga yang daftar pustakanya banyak sekali nih. Ada 30 kadang kita lihat. Kemudian kita cek di naskahnya, ternyata nggak ada. Ya, itu yang diperhatikan. Jadi kalau memang ada 10 yang dikutip, yang ada di teksnya, berarti 10 juga yang harus ada pada daftar pustakanya. Dan sebaliknya, jika memang 10 yang ada di daftar pustaka, 10 kutipan itulah yang muncul pada teksnya gitu ya. Kemudian daftar pustakanya berasal dari sumber 15 tahun terakhir ini ataupun 20 lah. Kalau jurnal kami nggak masalah 20 tahun terakhir. Tahun 2020 masih kami oke kan. Tapi kadang yang kami nggak habis pikir atau kami coret itu ada yang tulis tahun 1976 gitu. Wih, kaget juga kita lihat sumber pustaka dapat dari mana ini? Apakah punya bukunya ataupun dari mana ngopinya gitu kan? Ada tahun 1986 gitu. Aduh, jangan deh. Pakai yang di atas tahun 2000 dah. Kalau memang tidak sulit untuk melihat. Tapi untuk zaman sekarang seperti yang dijelaskan pada konsep sitasi itu, artikel 2021 sangat sudah banyak, jutaan jumlahnya. Artikel-artikel penelitian yang terbaru. Itu Bapak Ibu bisa pilih. Nah, saya contohkan sekali lagi di sini. Cara Bapak Ibu menulis mendapatkan sumber yang terbaru. Nah, misalkan silahkan seperti yang dulu ya, Google Scholar, dicek artikelnya apa. Misalkan terkait dengan Zoom meeting PTK. Nah, ini dalam Google Scholar ini artikel-artikel terkait dengan Zoom meeting. Nah, silahkan dicek ini Bapak Ibu. Nah, dicek ini artikel kalau dalam sini kan di semua anytime ini pilihannya anytime. Jadi
artikelnya ada yang tahun 2020, ada yang tahun 2021, ini kan. Tapi kalau Bapak Ibu pilih since 2021, jadi artikel-artikel yang muncul di sini 2021 semua gitu ya, yang terbaru. Nah gitu. Kalau Bapak Ibu cari artikel yang custom mungkin ada yang tahun 86 gitu, ada mungkin. Tapi jarang. Biasanya di Google Scholar itu menampilkan sumber-sumber terbaru. Jadi sarannya adalah ambil di sini gitu ya. Atau silahkan Bapak Ibu kutip pada jurnal, kutip pada artikel yang ada pada jurnal tujuan. Nah ini Bapak Ibu silahkan cek di website kita di bagian jurnal. Nah ini silakan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menulis terkait dengan pendidikan vokasi ataupun pendidikan dasar, silahkan dicek. Nah ini, silakan mungkin Bapak Ibu mau ambil penggunaan puzzle dari Pak Holis Anjaleka, silahkan dicek. Nah untuk cara mengutipnya juga sudah dilengkapi di jurnal itu, tinggal di copy paste. Ya, nah kalau memang Bapak Ibu ada contoh penulisan yang lain, silahkan. Nah, tapi untuk mensitasi yang di jurnal kami cukup seperti ini. Silahkan di copy paste saja, ini udah oke. Ya, nah ini. Kemudian jika Bapak Ibu cari jurnal-jurnal yang lain, silahkan tinggal disesuaikan dengan artikel Bapak Ibu semua. Itu untuk materi pada hari ini dan sebagai motivasi buat kita semua terkait dengan menyelesaikan artikel Bapak Ibu, dan kami tunggu. Kami selalu setia untuk menunggu di grup itu, ataupun ada yang menjapri kami sekedar sharing ataupun minta contoh ataupun sharing terkait dengan jurnal, silahkan Bapak Ibu. Nomor kami sudah saya sampaikan seringkali, WA itu pasti kami balas. Kami balas tentunya pada waktu-waktu jam normal gitu kan. Ada juga yang, kalau ada yang kami nggak bisa jawab itu yang WA, ada yang WA kadang masih pagi banget, sudah subuh, udah semangat nih WA. Tapi insya Allah kami balas pada jam 9, jam 10 pasti kami balas. Kemudian ada yang WA jam 10, jam 11 tuh biasanya kami sudah off. Nah, kami balasnya besok paginya gitu. Selama kami lihat WA tersebut, insya Allah kami balas. Itu untuk kami di Guru Matematika Indonesia. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu. Insya Allah juga kami di sini punya waktu gitu ya, punya waktu lebih untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan, dan kami di Guru Inovatif ini, kami di lembaga ini terbuka. Artinya saya pun orangnya santai saja gitu ya, santai sekali enggak. Kalau biasanya ada yang teman-teman yang serius gitu kan, yang saya biasa kok yang ketawa-ketawa gitu di WA gitu, biasa. Jadi jangan sungkan ya Bapak Ibu. Nah, baik, silahkan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya dan sharing terkait dengan artikelnya, bisa dari materi pertama, dari ide, mungkin yang masih baru menulis ide ataupun yang baru menulis metode dan lain sebagainya. Silahkan sampai dengan publikasi, silahkan. Di Zoom meeting sudah ada Bu Nur Hijrah yang sudah resen. Silahkan juga bisa tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin di-sharing. Silakan yang pertama Bu Nur Hijrah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Berkaitan dengan materi Zoom meeting hari ini, juga saya kaitkan dengan pekerjaan kita saat ini untuk menyempurnakan jurnal. Ada beberapa pertanyaan saya Pak. Yang pertama, saya mau untuk mendapatkan balasan atas koreksi dari file yang kita kirim,
Dari mana kita bisa melihat bahwa itu sudah terkoreksi atau bagaimana Pak di dalam WA itu? Kemudian yang kedua, biasa dalam kutipan kita mengutip dari perundang-undangan, misalnya perundang-undangan. Kalau perundang-undangan biasanya bukan orang yang menulis, tetapi dia mungkin produk satu lembaga kementerian, sehingga nama tidak ada. Bagaimana cara pengutipan yang seperti itu Pak? Baik. Kemudian yang ketiga, maaf saya tambah. Kemudian yang ketiga, ini kalau the best practice untuk Pak kita bisa melihat sebagai pembelajaran. Bisa Pak kita dikasih satu contoh filenya kalau ada di tempat Bapak di-share ke WA. Baik. Yang termasuk karya-karya seperti itu. Ya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hijrah. Semoga malam ini bisa mendapatkan jawaban. Dan Bapak Ibu yang mungkin sama pemikirannya dengan Bu Nur Hijrah bisa disimak. Kita coba lihat grup WA-nya ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat grup WA-nya. Langsung saya buka WA grup ini. Nah ini. Nah, ini Bapak Ibu yang insya Allah di grup itu, nah ini yang sudah terkoreksi, biasanya ada kami sampaikan revisi seperti itu. Dari ini kan Bapak Ibu sudah mengirimkan dari Ibu dari atas, yang pasti kami ambil dari atas. Nah ini adalah revisi. Dan biasanya kami tidak lebih dari 12 jam kami sudah koreksi kok Bu. Tidak, jadi jangan khawatir, dan harapannya adalah Bapak Ibu selalu update juga di grup. Kalau kadang Bapak Ibu nggak update juga, Bapak Ibu tinggal grupnya 1 minggu gitu kan, wow, chatnya udah numpuk jadi susah untuk nyarinya gitu kan. Jadi silahkan jika Bapak Ibu mengirimkan artikel ke grup, nah paling tidak besoknya Bapak Ibu bisa cek, ataupun Bapak Ibu kirim artikelnya pagi, insya Allah sore sudah kami koreksi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu misalkan ini ya, ini artikelnya Pak Waryama. Nah ini kan Pak, mohon maaf Bapak atau Ibu, Bapak Waryama. Nah ini artikelnya sudah dikirim ya. Kemudian kami koreksi. Nah ini kita sebutkan, kita sudah koreksi artikelnya Pak Waryama. Nah ini kami pasti menyampaikan revisinya Bapak Ibu Waryama di naskahnya. Kami biasanya langsung menuliskan. Silahkan dibuka naskahnya. Dibuka naskahnya Bapak Ibu di dalamnya. Nah ini, seperti ini kami koreksi. Nah, ini ya, seperti flip classroom. Nah ini silahkan semua bahasa asing di italik atau di huruf miring itu. Kalau bahasa asing huruf miring ya gitu ya. Kemudian koreksinya yang kedua adalah cukup satu nama saja gitu ya. Jika 3 dan kawan-kawan seperti itu. Oke? Ataupun ini catatannya adalah cukup mungkin Cahyani dan kawan-kawan, karena ada banyak penulis di daftar pustakanya nih. Cahyani dan kawan-kawan. Ataupun Cahyani, Listia dan Narasati di sini. Kalau memang ada 3. Kemudian italik ini hanya penulisan kecil saja. Oke, kemudian ini adalah hasil koreksi Bapak Ibu. Hasil koreksi yang menjadi catatan, karena ini adalah minggu kedua pada jadi di hasil penelitiannya belum ada di sini. Nanti mungkin Pak Waryama bisa lanjutkan. Itu silahkan dibuka di naskahnya. Kami berikan catatan di situ. Ada catatan yang panjang, yang pendek di situ. Kemudian yang kedua, terkait dengan kutipan dari sumber undang-undang, yaitu kutipan langsung pastinya. Bapak Ibu pasti copy paste di sana. Bapak Ibu copy paste di undang-undang itu. Sebentar. Nah, caranya adalah, nah apakah di sini ada sumber undang-undang? Oke, langsung saja saya contohkan.
Nah, ini Bapak Ibu, misalkan undang-undang, gitu, undang-undang ataupun peraturan pemerintah, undang-undang, kemudian menurut dalam ayat suci Al-Quran, gitu, silahkan boleh. Undang-undang 2005 gitu kan, 2015 tentang guru dan dosen misalkan ya. Nah, apa isi undang-undangnya? Silahkan dijelaskan. Oke. Lalu di daftar pustakanya seperti apa? Ini pasti sudah banyak sebenarnya. Bapak Ibu tinggal googling di bagaimana cara menuliskan sumber dari undang-undang. Nah, daftar pustakanya seperti apa? Daftar pustaka. Ini ada pada teks ya. Teksnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian di daftar pustakanya seperti apa? Nah, tentunya sama Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2000 berapa di sini. Kemudian guru dan dosen. Kemudian dari siapa yang mengeluarkan undang-undang ini? Di daftar pustakanya sama Bapak Ibu. Yang mengeluarkan siapa? Misalkan RI misalkan. Itu silahkan ditulis untuk sumber ataupun nama dari undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya. Misalkan peraturan pemerintah PP nomor 15 misalkan. Nomor 15. Nah, ini siapa yang mengeluarkan? Misalkan kementerian apa misalkan? Kementerian Pendidikan, Kemdikbud misalkan. Kemdikbud. Nah, ini Jakarta, oke. Ini cukup. Bapak Ibu cantumkan pada daftar pustaka. Nah, lalu untuk contoh sekali lagi silahkan mungkin ini masih asumsi saya hanya Bapak Ibu, asumsi saya. Kami sudah bagikan contoh artikel macam-macam, artikel best practice, artikel kuantitatif di grup. Silahkan dicek Bapak Ibu ya. Silahkan dicek. Kami sudah bagi itu dari minggu awal kayaknya. Kami sudah bagi itu di minggu awal. Kita coba cek dokumennya. Jadi nanti kami akan kirimkan kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu ya. Dokumen publikasi. Nah, ini di materi itu kami selalu update di sini contoh artikel ilmiah. Nah di contoh ini silahkan dibuka Bapak Ibu. Ada best practice di sini. Contoh artikel best practice. Nah, ini ada banyak sekali, ada 10 saya kirimkan Bapak Ibu contohnya, dan silahkan buat kembali, nanti akan saya kirimkan kembali di grup. Seperti itu Bu Nur Hijrah, dan silahkan tetap update di grup, karena biasanya kalau kelamaan kita nggak buka itu numpuk dia nanti, sekitar kalau udah 100 aja chat, udah hilang, kabur sudah penglihatan kita, udah malas kita buka gitu ya. Tapi tetap update itu artinya mungkin tandai grup di WA Bapak Ibu, pasti banyak grup, pasti. Nah, ada yang puluhan, ratusan grup, itu bisa ditandai Bapak Ibu grup yang mungkin penting untuk diikuti dan tidak, itu bisa diarsipkan ataupun dibuang gitu ya. Nah, itu untuk meminimalisir grup yang publikasi ini tidak terlupakan gitu. Itu Bu Nur Hijrah, selanjutnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan Bu Ani Andriani. Ya, terima kasih Pak Hardi. Ini tentang penulisan daftar pustaka. Saya pernah mendapatkan pemberitahuan ketika akan menjurnalkan artikel saya ke salah satu lembaga penerbit jurnal, bahwasanya penulisan daftar pustaka harus menggunakan sistem Mendeley. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang sistem tersebut, sehingga saya tidak meneruskannya. Mungkin mumpung ada Pak Hardi di sini bisa menjelaskan sedikit tentang sistem Mendeley itu seperti apa. Baik. Terima kasih Pak Hardi, itu saja pertanyaan saya. Iya, terkait dengan software.
Mendeley itu adalah software, Bapak Ibu. Software untuk membantu, bukan kewajiban. Software untuk membantu yang biasanya kalau sudah menggunakan software yang ini yang sudah expert gitu ya. Reviewer yang nggak mau repot gitu untuk ngecek satu persatu. Reviewer yang mungkin sudah nggak mau repot lagi atau banyak sekali kerjaannya, silahkan disarankan menggunakan Mendeley atau Zotero atau aplikasi yang lain untuk membantu. Nah, untuk aplikasi tentu ada caranya, tetapi ini pengalaman saya pribadi ya Pak Ibu. Jika tidak memahami betul langkah demi langkah untuk penggunaan software itu, Mendeley ataupun Zotero itu atau EndNote istilahnya ada macam-macam aplikasi itu, jangan digunakan. Cukup daftar pustaka Bapak Ibu itu, ataupun jika memang diwajibkan, saya rasa tidak ada yang mewajibkan seperti itu, karena software itu untuk membantu saja. Apakah memang cocok enggak yang ada pada teks ataupun kutipan ada di daftar pustaka juga, dan sebaliknya. Biasanya kalau artikel ataupun daftar pustaka yang sudah menggunakan aplikasi itu tinggal klik, memang tinggal dicek, diklik, akan langsung nge-link ke atas apakah ada tidak gitu ya. Nah, kalau memang belum terlalu menguasai, itu cukup Bapak Ibu cukup manual saja. Saya pun di jurnal internasional nggak pakai Mendeley kok. Yang penting daftar pustaka yang kita tulis ada pada teks gitu. Itu ada intinya. Nggak ada tujuan yang lain Bapak Ibu. Penggunaan aplikasi, penggunaan software itu hanya untuk mempermudah. Tetapi dalam dasarnya adalah silahkan dicek secara manual. Nah, ini Bapak Ibu menuliskan kutipan menurut Suhardi. Nah, Suhardi ini pastikan ada dalam daftar pustakanya gitu ya. Nah, gitu. Asik, lebih praktis. Oke, Pak Ato. Jika memang menggunakan oke, kalau bisa. Dan saya rasa tidak terlalu rumit memang. Tetapi kalau baru pertama ya biasa, kalau untuk aplikasi itu biasa namanya juga aplikasi, pada HP juga awal-awal pasti kita meraba-raba dulu, tapi kalau udah biasa enak. Silahkan digunakan, dan banyak aplikasi itu. Jika memang Bapak Ibu, dan pernah kita bahas di webinarnya, dan bisa Bapak Ibu gunakan. Nah itu. Silakan Bapak Rahmani untuk bertanya saya langsung untuk jurnal ilmiah. Baik Pak Suhardin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini mau tanyakan tentang penulisan pustaka tadi, daftar pustaka. Itu yang saya ingin tanyakan itu ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita mengutip pendapat ahli dalam artikel seorang, Pak? Misalnya ini ada pendapat ahli itu ada dalam artikel seorang, kemudian saya pindahkan ke naskah artikel saya. Yang pertama, kemudian yang kedua, terus bagaimana cara penulisan daftar pustakanya, Pak? Kalau misalnya saya ambil pendapat ahli itu dari artikel seorang. Ya, mungkin itu saja Pak Suhardin. Terima kasih Pak Rahmani pertanyaannya, dan mungkin Bapak Ibu yang di kelas ini juga ada yang bertanya sama. Saya contohkan lagi di jurnal. Misalkan nih, ini kan ada artikel penulisnya yaitu ini. Ini ya Bapak Ibu, misalkan Hollis Anjaleka ini ya. Nah, ini di artikelnya Pak Hollis ini ada mungkin pendapat dari ini Mas Rohatin ya, ataupun ada pendapatnya Hari Sudin.
dalam artikelnya Pak Holis. Ya. Ini silahkan Bapak Ibu bisa ditulis dalam naskah. Ditulis pada naskah artikelnya. Nah, diingat ya, artikelnya tadi dalam teks. Di dalam teksnya silahkan bisa Bapak Ibu menurut siapa ada namanya? Katakan Suhardi saja dah. Suhardi dalam Anjaleka 2010 misalkan, 2021 artikel itu 2021. Nah, menjelaskan. Nah, ini untuk di teksnya. Karena yang punya pendapat asli adalah Suhardi, tetapi dikutip dalam Anjaleka. Oke. Lalu yang ditulis pada daftar pustakanya adalah Anjaleka ini. Ya. Dalam daftar pustaka Dapus. Nah, silahkan ditulis di yang memiliki artikel ini. Nah, ini. Tetap di daftar pustakanya adalah Anjaleka. Ini di jurnal itu pasti ada untuk mempermudah Bapak Ibu mengutip. Nah, dalam daftar pustakanya silahkan ditulis ini seperti ini. Anjaleka 2021 penggunaan puzzle kelas 4 ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini untuk Bapak Ibu menuliskan nama jurnal ataupun nama sumbernya dalam daftar pustaka. Jadi sangat-sangat simpel dan silahkan Bapak Ibu terapkan dan diperhatikan. Nah, itu ya kurang lebihnya. Dan di Zoom meeting itu di WA group sudah saya kirimkan template-nya, kemudian cara penulisan daftar pustaka yang ada di grup, silahkan dicoba dicek. Itu Pak Rahmani. Saya punya Zotero, baik. Saya coba cek yang ada di WA group. Yang mengetik ulang apa nih? Mohon arahan gimana untuk menyingkat tesis tersebut. Oh ya, ini beda ya Bapak Ibu untuk tesis untuk menjadikan artikel. Silahkan Bapak Ibu laporan. Mungkin Bapak Ibu di kelas ini ada yang memiliki laporan. Entah itu laporan PTK, tesis ataupun disertasi ataupun skripsi yang sudah disusun. Nah, masing-masing itulah laporan. Tesis itulah laporan. Nah, jika Bapak Ibu ingin merangkum kembali menjadi artikel, tentu Bapak Ibu harus ringkas. Karena sesungguhnya artikel itu adalah ringkasan dari hasil penelitian laporan Bapak Ibu. Jadi diringkas sesuai dengan sistematika yang saya berikan tadi. Di Zoom meeting di WA group sudah saya share lagi template jurnal. Jadi template artikel itu seperti itu. Dan diringkas kembali dari hasil laporannya. Dan itu yang dipublikasi. Jadi yang dipublikasi adalah artikel pada jurnal. Oke. Kemudian yang ada Budi dan Pak Laramani juga. Kalau pengarang daftar pustakanya 3. Kalau 3, di atas 3 itu menggunakan dan kawan-kawan Bapak Ibu. Di WA group sudah saya kirimkan banyak contoh untuk penulisan daftar pustaka dari buku, dari jurnal, dari website, ada semua caranya. Silahkan dicek di WA grupnya. Kalau untuk 3 penulis ke atas, itu menggunakan dan kawan-kawan. Tuliskan nama penulis pertamanya, misalkan Suhardi, Rahmani, Soeharto, Agus, misalkan di sana. Nah, cukup tuliskan Suhardi dan kawan-kawan. Jadi nanti ketika orang searching artikel ataupun sumber aslinya, itu bisa diketahui kok
sumber aslinya. Misalkan Suhardi saja 2010 itu misalkan dicek di Google itu ketemu. Jika memang ada jurnalnya yang betul-betul ada, gitu, ataupun sumber bukunya. Kemudian jumlah. Nah, ini jumlah daftar pustaka sekali lagi. Kita coba clearkan di sini ya, agar tidak banyak revisi nanti. Jumlah itu tidak ada maksimal minimalnya Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada maksimal dan minimalnya. Tetapi bagi pengelola ataupun penerbit pasti akan melihat sejauh mana banyaknya, pasti. Tetapi dalam aturan formalnya tidak ada. Tetapi kami sebagai pengelola jurnal itu pasti melihat antara jumlahnya berapa, kemudian sumber tahunnya berapa, itu pasti dilihat. Nah, yang di jurnal biasanya yang kami sendiri itu meminimalkan saja 10. 10 itu sudah sangat minim. Sangat minim untuk sumber ataupun daftar pustakanya. Ya, itu udah minim, kami coba untuk nego lah 10 saja cukup, Bapak Ibu. Tetapi 10 itu memang ada dalam teksnya, gitu. Tidak hanya dalam daftar pustaka. Misalkan pada pendahuluan Bapak Ibu kutip 3 atau 4. Dalam pembahasan Bapak Ibu kutip 5 atau 6. Oke. Yang seperti itu. Kalau memang, dan untuk sumbernya silahkan usahakan dari buku dan jurnal. Dari buku dan jurnal, karena di tim penilai kadang ada juga yang melihat sampai di sana. Jadi ada mungkin Bapak Ibu yang yang menggunakan jurnal itu menjadi syarat kenaikan pangkat. Kadang Bapak Ibu ketemu juga dengan tim penilai yang sampai ngecek artikelnya sampai daftar pustakanya. Ini kok daftar pustakanya masih amburadul, kok bisa publis gitu kan. Nah, itu kadang ada juga. Satu dua, tapi tidak banyak yang ngecek sampai dalam-dalam. Tapi ada juga kalau lagi mungkin nanti apesnya gitu kan, sampai dicek itu, nah bahaya gitu. Nah, kita menjaga sampai jangan seperti itu ya. Lanjut, penelitian literatur, keterangan mengenai jumlah artikel. Nah, yang meneliti terkait dengan penelitian literatur tentu beda Bapak Ibu. Khusus untuk penelitian literatur nih, karena memang yang menggunakan penelitian literatur, mohon disimak. Untuk yang menggunakan kajian literatur itu kita lebihkan, lebih banyak sumber pustakanya, karena memang kerjaannya hanya mencari sumber pustaka gitu kan. Kalau penelitian kuantitatif yang ambil data di lapangan mungkin tidak terlalu banyak untuk teorinya, tetapi khusus untuk yang menggunakan studi literatur tentu lebih banyak dan lebih kompleks sumber-sumbernya yang berkaitan dengan apa yang dibahas. Misalkan membahas terkait dengan dampak pandemi, silahkan harus satu subvariabel minimal 5 lah untuk sumbernya. Misalkan membahas terkait dampak psikologis, nah berarti ada kurang lebih 3, 4, atau 5 sumber. Nah baru Bapak Ibu bisa menyimpulkan gitu. Yang satu sub ya, misalkan judul besarnya adalah dampak. Nah subnya adalah dampak psikologis, dampak psikomotorik, dampak yang lain-lain. Nah, dalam satu sub itu minimal 3 atau 4 itu dalam kajian literaturnya atau sumbernya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait dengan kalau terbit di tahun yang sama ada 5 karya. Nah ini mohon maaf, saya nggak berani menjawab untuk angka kredit. Itu hanya sekedar pengalaman saja yang bertanya ataupun sharing dari teman penilai gitu kan. Mempengaruhi tidaknya mungkin ada aturannya, silakan dibuka lagi. Untuk aturan saran saya sebagai sama-sama pendidik gitu ya,
coba kembali kita simak pedoman apapun itu. Ketika kita mengikuti satu lomba misalkan atau satu prosedur, itu harap diperhatikan pedomannya. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukan dupak, ya diperhatikan buku 1-4-nya atau buku 4 khususnya diperhatikan terkait dengan publikasinya berapa diakui dalam satu semester, apakah 1, 2. Kalau di dosen itu publikasinya 2, minimal 2 kalau di dosen yang diakui. Dan tidak harus sih sebenarnya, tidak harus 2, tetapi minimal gitu ya. Boleh lebih, tetapi yang dinilai juga yang dicari tergantung dari pangkatnya misalkan seperti itu. Ataupun yang di maksimal poinnya 4. Jadi cukup artikel ataupun jurnal Bapak Ibu 2 gitu kan. Nah, kalau guru setahun, oh ini setahun 2 ya Bapak Ibu ya. Untuk jurnal yang 2 Bapak Rahmani ya. Itu silahkan Bapak Ibu bisa juga saling sharing di grup itu. Saya sangat senang kalau ada yang Bapak Ibu bisa saling bertanya, ataupun ketika ada pertanyaan, jika Bapak Ibu merasa bisa untuk menjawab, silahkan, kami persilahkan, tidak harus keluar dari kami gitu. Nah, jika memang tidak ada, saya memang untuk hari ini sendiri gitu ya, dan materinya sudah kami berikan semua PowerPoint sudah kami share di grup, kemudian contoh-contoh, kemudian template, penjelasan, diskusi, kita sudah lakukan. Nah, sekarang tergantung penulisnya sendiri, tergantung Bapak Ibu. Memang tidak ada juga yang masih kesulitannya, kami akan tunggu gitu kan. Tidak harus, mungkin seperti kata Pak Rahmani 2 maksimalnya, tetapi jika memang ada lagi gitu kan, silahkan dikonsultasikan, ataupun saya ikut pelatihannya sekarang, saya ingin publis tahun depan, silahkan. Yang penting ilmunya sudah dapat. Kalau ilmunya sudah Bapak Ibu dapatkan, ataupun triknya sudah Bapak Ibu dapatkan, kapanpun Bapak Ibu publikasi, kami siap, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan tetap belajar. Kita sama-sama belajar, Ibu. Jangan beranggapan saya dosen kemudian dokter lebih paham ataupun lebih bisa. Kami hanya sharing di sini, sharing apa yang kami bisa, apa yang kami sudah alami gitu ya, untuk kita sama-sama belajar dan berkarya, berinovasi. Salam Guru Indonesia, kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.